disandarkan. Ya. Kemudian himnya itu disandarkan kepadanya mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih. Ya. Qulub itu artinya hati, di dalam hati mereka. Him itu domir, ya, domir muttasil itu bersambung, kata ganti yang bersambung dengan qulub, ya, tapi juga bisa munfasil, bisa berpisah. Jadi kalau berpisah dan bersambung itu sama, hum dengan hum asatizah tuh hum, ya. Kalau hum asatizah, mereka para ustadz, itu munfasil, berpisah. Kalau asatizatuhum, yaitu guru-guru mereka, dhamir muttasil, bersambung. Jadi dia mudhafun ilaih, ya, qulubihim. Jadi him ini juga mabniun, ya. Jadi dia mabniun ala sukun, ya, mudhafun ilaih. Nah, jadi di dalam hati-hati mereka, hati-hati bukan maksudnya waspada, tapi banyak hati, ya, di dalam hati-hati mereka. Fi qulubihim maradun, ya, ada semacam penyakit. Maradun itu penyakit, ya, penyakit itu ada fisik, ada non fisik. Nah, kalau fisik itu seperti luka, seperti sakit kepala, sakit perut, ya, itu fisik. Tapi kalau qulub ini sakit non fisik. Non fisik itu sakit hati. Ya, sakit hati itu berupa kemunafikan, riya, syirik, ya, syirik menduakan Tuhan, ingin dipuji, ingin disanjung, dilihat, itu penyakit sombong, takabur, itu penyakit hati. Nah, ini fi qulubihim itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut jumlah ismiyah, tapi jumlah ismiyah ini khabarnya didahulukan, ya, didahulukan, mubtada'nya dikebelakangkan. Jadi fi qulubihim itu khabar muqaddam. Kalau maradun itu mubtada muakhar. Jadi mubtada yang diakhirkan. Mubtada itu berada di permulaan tapi dia diakhirkan sesudah khabar. Khabar ini jadi seharusnya al maradu fi qulubihim. Tapi ini dibalik, fi qulubihim maradun. Ya, di sini maradun penyakit. Berarti nakirah. Nakirah itu tidak tentu, ya, tidak tentu. Kalau al marad itu tentu, ma'rifah. Ma'rifah itu tentu. Kalau maradun tidak ada alif dan lamnya itu disebut nakira. Artinya penyakitnya banyak macam. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah keraguan, syak. Jadi orang munafik itu ada keraguan di hatinya. Keraguan apakah akhirat itu benar atau tidak. Apakah Allah itu ada atau tidak. Ya, ragu-ragu. Apakah dia beriman atau tidak, ragu-ragu, tidak jelas, syak, ragu-ragu antara benar dan tidak. Dia berada di tengah, ya, syak, ada yakin, syak, waham, ya, zon, ya, zon di atasnya syak, waham di bawahnya syak, ya. Kemudian paling tinggi adalah yakin, ya, ini syak, berada di tengah-tengah antara beriman dengan tidak. Itu fi qulubihim maradun. Nah, di sini dijelaskan wa taklik, ya, juga gelisah. Rasa gelisah itu juga penyakit, ya. Kalau hati gelisah, hati ragu-ragu, hati tidak yakin, itu penyakit, ya. Makanya kalau ada ragu-ragu tinggalkan,
Ada ma yuribuka ila ma la yuribuk, ya kata hadis. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Umpamanya kita sholat, apakah 2 atau 3? Nah, di mana ya yang yakin 2 rakaat atau 3 rakaat? Kalau yakin 2 rakaat berarti itu 2 rakaat. Kalau ragu-ragu ya tinggalkan. Apakah ini haram atau halal? Ragu-ragu tinggalkan. Karena itu masuk dalam keharaman. Ya, syak. Umpamanya ada kebun kita di sebelah kanan, kebun orang lain di sebelah kiri, lalu ada binatang peliharaan kita berada di pagar, nah itu berarti syak. Harus kita jauhkan dari pagar, karena antara haram dan halal, antara kebun kita dengan kebun orang lain. Nah, itu fi qulubihim maradun, ya, di dalam hati mereka ada penyakit yang berupa keraguan, kebimbangan. Wa huwa yamrudu fi qulubihim ayudifuha. Jadi hati orang munafik itu ya sakit. Jadi ada itu 3 macam hati. Ada hati yang sehat, ya, itu hatinya orang beriman. Ada hati yang sakit, nah itu hatinya orang munafik. Sakit itu tidak hidup tidak mati, antara hidup dan mati. Dia tidak hidup karena sakit, dia tidak mati juga karena sakit. Jadi dia berada di tengah-tengah, ya. Itu hatinya orang kafir, hati yang sakit. Ada qalbun salim, hati yang sehat. Ini yang dipanggil oleh Allah nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, kalau hati yang kafir itu tidak akan dipanggil. Ya, hati yang sakit, hatinya orang munafik. Ada hati yang mati. Ya, mati itu tidak bisa lagi dihidupkan. Ya, kalau sakit mungkin bisa sembuh, mungkin bisa mati. Ya, maka hindari itu penyakit hati. Qulubihim maradun. Ya, ada semacam penyakit, ya, itu yang ada di hati. Cara mengobatinya itu ya dengan perbuatan baik, ya, perbuatan baik. Karena hati ini sudah diilhamkan oleh Allah berupa kebaikan dan keburukan, ya. Wa nafsin wa ma sawaha. Jadi itu bisa jiwa, hati. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah. Fa'alhamaha, lalu Allah ilhamkan, ya, fujuraha wa taqwaha. Fujur dan takwa. Fujur itu keburukan, takwa itu kebaikan. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, ya, yang membersihkan jiwanya dengan kebaikan-kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Makanya itu ada lagu hati. Jagalah hati, jagalah hati, jangan sampai kau kotori. Ya, itu lagunya Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, itu. Dan seterusnya. Ya. Nah, itu juga makanya hati ini adalah sumber kebaikan dan sumber keburukan. Kalau baik hatinya, nah itu baik badannya. Karena hati itu mempengaruhi badan. Kalau hati sakit, badan juga ikut sakit. Kalau hati sehat, badan ikut sehat. Jadi biar badan sehat, kalau hatinya sakit, itu bisa badan jadi sakit. Ya, di dalam hadis dikatakan, ya, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam badan ini ada semacam satu segumpal daging, ya. Iza saluhat saluhal jasadu kullu.
Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh badan itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu ya buruk, maka buruklah semua badan. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa itulah hati. Ya, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ya, lalu Allah menambahkan penyakit mereka. Ya. Kenapa Allah menambahkan? Ya, bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Karena orang munafik itu kafir terhadap Al-Quran. Jadi Allah tambahkan itu penyakitnya, tambah ragu. Ya. Nah, ini fa artinya maka, ya, harfu ataf, ya, kata sambung. Ya, mabniun alal fath. Zada itu menambah, fi'il madi, ya. Mabniun alal fathah. Ya. Zada itu fa'ilnya fa'iluhu, ya, domir mustatir. Ya, domir mustatir itu kata ganti yang tersembunyi, tidak nampak, ya, dia. Ya, takdiruhu huwa yarji'u ilallah. Fazadahum, hum itu ya domir, tadi domir muttasil. Ma domir muttasil, ya, itu dia mabniun, ya, mabniun alal sukun. Nah, dia maf'ulun bih. Ya, jadi maf'ulun bih itu sebagai objek penderita. Kalau pelaku itu domir, ya, kata ganti yang tersembunyi, takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Fazadahumullah. Nah, Allah itu, ya, itulah fa'il. Ya, fa'il marfu'un wala muturrafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Maradan. Nah, itu Allah menambahkan penyakit mereka karena tidak percaya kepada Al-Quran. Dia kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka itu siksa yang pedih. Ya. Lam itu ya harfu jarrin, ya, mabniun alal fathah. Hum domir muttasil mabniun ala sukun. Azabun, yaitu azab, itu siksa. Lahum azabun alimun. Azabun itu mubtada muakhar. Alimun, azabun alim. Jadi sifat wal mausuf. Jadi sifatnya itu alim. Azabun itu mausuf yang disifati. Nah, ini dia sebagai mubtada muakhar. Azabun alimun lahum, ya. Lahum azabun alimun. Alimun itu pedih, ya, mu'lim. Bedakan itu alim dengan alim, ya, beda satu huruf, ain dengan hamzah. Ada alimun, ada alimun. Alimun itu hanya beda suara saja. Kalau alimun itu sakit, pedih. Ya. Kalau alimun itu maha mengetahui. Ilmun dengan ilmun, hamzah dengan ain. Ya. Alimun dengan alimun. Jadi hati-hati dalam mengucapkan huruf dalam bahasa Arab, karena beda bunyi itu beda arti jauh. Bimakanu yakzibun, ya, karena mereka, ya, dahulunya itu kazab, ya, itu orang pembohong, pendusta, tidak bisa dipercaya. Orang yang berdusta itu kalau sudah sekali berdusta itu akan berdusta terus. Karena untuk menutupi kebohongan pertama,
dia harus bohong yang kedua. Untuk menutupi bohong kedua, dia harus bohong ketiga dan seterusnya. Akhirnya tidak berhenti bohong. Umpamanya kalau ditanya, kamu sarjana, padahal dia bukan sarjana. Nah, dia berbohong. Kuliah di mana? Di UMI. Berbohong lagi. Di fakultas mana? Fakultas Tarbiyah. Bohong lagi karena tidak pernah kuliah. Lalu dia bilang sarjana. Nah, ini jadi jangan sampai berbohong, ya. Karena al-kazibu itu ra'su kulla zambin, ya. Itu bohong, itu kepalanya dosa. Ya, mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada yang bohong. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Harus jujur. Ya, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walau itu pahit, ya. Jangan berdusta. Tidak ada kemurahan untuk berdusta. Itu Ibrahim bukan berdusta, itu sebenarnya dia tidak berdusta. Ya, ada orang mengatakan kecuali seperti Ibrahim, dustanya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak tinggalkan kota? Semua kita ini meninggalkan kota. Dia bilang, saya sakit. Padahal dia sehat. Nah, perlu diketahui bahwa dia itu sakit hati melihat umatnya. Jadi bukan fisiknya yang sakit, hatinya yang sakit. Jadi saya sakit, tidak bohong. Siapa yang membunuh, yang memenggal patung-patung itu tanya, itu rajanya patung itu. Nah, dia tidak bohong karena rajanya tidak bisa ditanya kenapa dia sembah, ya itu dan seterusnya. Jadi ada pernah cerita di zaman Rasulullah itu ada seorang yang mau masuk Islam, lalu dia minta kepada Rasul, tolong berikan saya nasihat setelah saya masuk Islam, karena saya ini terlalu banyak dosa, berzina, mencuri, membunuh, mabuk, seterusnya. Dia bilang Rasulullah, hal tu'ahiduni ala tarkil kazib, maukah kamu berjanji dengan saya tidak akan berbohong? Ya, siap. Ya. Setelah dia pergi jauh meninggalkan Rasulullah, dia bertanya-tanya dalam hatinya, ma ahwana ma talaba minni hazar rasul an-nabiyul karim. Alangkah mudahnya ini permintaan Rasul. Dia cuma bilang jangan bohong. Ya, gampang sekali, saya tidak akan bohong. Kenapa dia tidak bilang jangan mencuri, jangan berzina, jangan minum khamar? Banyak dosa-dosa. Banyaknya dosa aku ini cuma satu, jangan bohong. Nah, setelah dia pikir-pikir, dia mau mencuri. Dia mau mencuri, tapi sebelum mencuri dia ingat janjinya. Janjinya jangan bohong. Wah, kalau saya ketemu Rasul lalu ditanya, apa kamu mencuri atau tidak? Kalau saya mencuri, jawab, saya mencuri, saya dikena hukum sanksi potong tangan. Tapi kalau saya jawab, saya tidak mencuri, padahal saya mencuri, saya berbohong. Artinya saya melanggar janji, tidak jadi. Begitu, dia tidak jadi mencuri dan begitu seterusnya. Setiap mau berbuat kejahatan dia selalu ingat janjinya. Takut ketemu Rasul ditanya, apa kamu berbuat jahat atau tidak? Kalau saya jawab iya, berarti saya kena hukum sanksi. Kalau saya jawab tidak, berarti saya bohong, saya melanggar janji. Akhirnya jadilah dia manusia yang terbaik. Ya, saya kira ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita pahami semua dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, barangkali ada yang bertanya, 1-2 orang, silakan. Maju ke depan ya, supaya didengar suaranya, dilihat orangnya. Ya, ambil didik. Mungkin diantara anak-anakku ada yang mau bertanya, umum ya, silakan. Kalau
bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya mau diapa? Karena tidak semua orang itu tahu ya jawaban. Silakan maju. Sini maju, bagus maju sini supaya didengar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, ada pertanyaan di luar pembahasan tadi. Saya hanya ingin menanyakan, karena banyak di santri sekarang yang baru masuk, mungkin anak lama sudah tahu, dan saya ingin mempertanyakan hal tersebut supaya dinda yang lain mengetahui hal tersebut. Mohon dijelaskan bagaimana adab kita dalam bermajelis. Itu saja. Syukur. Assalamualaikum. Ya, baik, saya jawab dulu ya sebelum ada pertanyaan. Ya, adab majelis itu ya antara lain ya dengar dengan tekun, tenang, ya, perhatikan, ya, jangan bermain-main, jangan tidur, ya, jangan mengganggu teman. Itu adab yang baik, ya. Dan kalau dia paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, ya nauzubillah. Jadi bisa adab itu kita belajar adab majelis, ya. Ya, kalau mau keluar minta izin, angkat tangan, keluar, jangan keluar begitu saja. Ya, artinya menghormati orang yang berbicara. Umpamanya di dalam masjid ini ya ada yang berbicara di depan, ya itu diperhatikan, karena itu merasa dihormati kalau diperhatikan. Tapi kalau tidak diperhatikan, umpamanya ada yang baca buku, ada yang buka HP, ada yang bicara, ada yang tidur, ya itu tidak sopan, ya. Dan kalau bisa ini, kalau di pesantren Gontor dulu itu ya harus pakai peci semua, ya. Nah, ini banyak santri saya lihat tidak pakai songkok, ya. Mudah-mudahan bisa songkok depan. Ini juga kalau imamnya bisa kelihatan, bisa mundur ke belakang satu saf sini supaya kelihatan imamnya dari sebelah kanan dan sebelah kiri, karena masih banyak kosong di depan. Kalau di mihrab ini tidak kelihatan imamnya sayap kanan dan sayap kiri, ini hanya usul, tapi tergantung dari imamnya. Karena di masjid-masjid begitu saya lihat, ya, di samping semua masjid itu imamnya kelihatan dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi kalau di depan itu tidak kelihatan, kecuali kalau banyak jamaahnya seperti sholat Jumat ya penuh. Tapi kalau tidak, masih banyak kosong, lebih baik dikosongkan satu saf, imamnya di sini kelihatan. Begitu juga kalau khatib khutbah itu sebelah kanan sebelah kiri tidak kelihatan, jadi bisa juga maju kalau memang jamaahnya tidak full, ya, supaya kelihatan, ya. Jadi bukan berarti mihrabnya tidak difungsikan, ya, mihrabnya tetap difungsikan kalau melebihi kapasitas. Ini sekedar usul, ya. Jadi itu. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah hati yang sudah mati itu masih bisa diperbaiki menjadi hati yang dapat kembali setelah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan, ulangi. Apakah hati yang sudah mati itu masih bisa diperbaiki menjadi hati yang dapat kembali setelah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim. Mana sini? Apakah hati yang sudah mati itu masih bisa diperbaiki hati yang lembut kembali?
Ya, apakah hati yang sakit, yang mati, ya selama hayat masih di kandung badan, nah itu bisa semuanya, ya. Hanya kematian yang tidak bisa dikembalikan. Ya, tergantung dari hati seseorang, ya. Bagaimana cara memperbaiki hati? Memperbaiki hati itu dengan perbuatan baik. Karena hati itu semacam kertas, ya, kertas yang putih bersih. Ya, itu kalau berbuat keji, berbuat jahat, maka itu adalah menjadi titik hitam. Tambah banyak berbuat buruk, tambah banyak titik hitam. Jadi kalau sudah full titik hitamnya, susah lagi dibersihkan. Makanya cara membersihkan hati itu dengan perbuatan baik, ya. Ya. Jadi hati yang kotor itu cara membersihkannya itu dengan berupa kebaikan. Ya, seperti masalah iman. Jaddidu imanakum, ya. Bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi hati itu dibersihkan dengan perbuatan baik. Ya. Itu ada lagunya, jangan kamu kotori. Ya. Makanya kita harus ingat janji kita kepada Allah sebelum lahir di dunia ini. Allah sudah bersaksi kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Jadi kita ingat janji bahwa kita ini lahir untuk beribadah kepada Allah, dan kita akui Allah itu Tuhan kita. Jadi harus selalu ingat janji, ya. Setelah kita ingat janji, kita merasa diawasi. Ada namanya muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi. Jangan kita harus diawasi oleh makhluk, tapi diawasi oleh Khalik, ya, pencipta. Jadi dimanapun kita berada, kita itu ada yang mengawasi. Itulah Allah melalui dua malaikat, Raqib dan Atik, yang mencatat baik dan buruk, ya. Nah, kemudian sesudah muraqabah ada namanya muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung, ya, amal kebajikan, menimbang-nimbang antara dosa dan amal kebajikan, mana yang lebih banyak atau lebih sedikit. Itu karena akan ditimbang nanti di akhirat. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat, itu selamat. Tapi kalau timbangan keburukannya lebih berat, itu nauzubillah. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya. Kalau berat timbangannya, maka selamatlah dia. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan yang berat timbangan keburukannya, nah itu akan celaka. Jadi itu ada namanya muhasabah, menghitung-hitung, ya. Jadi ada muahadah, ada muraqabah, ada muhasabah. Itu yang ketiga, ya. Mau ingat pertama ini dicatat, ya, supaya diingat-ingat, ya. Muahadah, ingat janji kita kepada Allah. Muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah. Kemudian ada muhasabah, menghitung-hitung, ya. Kemudian ada muaqabah. Muaqabah itu kita beri sanksi diri kita sendiri sebelum diberi sanksi nanti di akhirat. Atau bagaimana cara memberi sanksi? Itu dengan istighfar, cukup dengan istighfar, ya, mengakui kesalahan lalu minta ampun. Di dalam ayat dikatakan, ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Wa iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah
fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Itu yang keempat, muaqabah, memberi sanksi diri sendiri apabila berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita sadar, kita merasa menyesal, lalu minta ampun, ya, kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Yang terakhir, mujahadah. Ya, mujahadah itu bersungguh-sungguh berbuat baik sekecil apapun. Mulai dari sekarang, mulai dari yang paling kecil, mulai dari tempat di mana kita berada. Itu namanya bersungguh-sungguh berbuat kebaikan sekecil apapun dan berusaha meninggalkan dosa sekecil apapun. Ya, itu ya. Mungkin masih ada satu lagi baru selesai. Silakan. Sudah tidak ada? Ya, silakan, tinggal satu ya, ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya mau bertanya, masuk golongan apa itu yang orang menyebarkan aib seseorang? Ya, termasuk menyebarkan aib. Ya, ini namanya ghibah. Ya, ghibah itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tapi ghibah yang tidak dibolehkan itu untuk menjatuhkan seseorang. Ya, dia berbicara di belakang. Yang berbicara di belakang, nah ini perlu biasa kita tidak sadar kalau kita membicarakan keburukan orang di belakang dan orang itu tidak tahu. Ya, kalau dia tahu itu berarti di depan, ya. Kita juga orang itu tidak senang, ya, kalau dibicarakan keburukannya. Ya. Tapi yang dibolehkan itu kalau kita melaporkan kejahatan kepada kepolisian, tidak boleh kita tidak menceritakan, karena bagaimana mau dihakimi kalau tidak diceritakan, harus diceritakan. Atau kita ceritakan supaya orang berhati-hati terhadap kejahatannya. Nah, itu bukan ghibah. Yang dimaksud ghibah di sini kalau kita menjelekkan orang supaya orang itu jatuh, supaya orang itu jadi jelek, supaya orang itu tidak disenangi dan seterusnya. Nah, itu namanya ghibah. Ya, ada orang yang di akhirat itu disebut muflis, bangkrut. Bangkrut itu pernah ditanya, ya Rasulullah, tahukah kamu siapa yang bangkrut itu di akhirat? Nah, kalau bangkrut di akhirat, ya beda bangkrut di dunia. Kalau bangkrut di dunia itu habis hartanya, habis uangnya, habis segala-galanya, bahkan berutang, itu bangkrut di dunia. Tetapi bangkrut di akhirat itu, ya kalau dia bagus salatnya, bagus puasanya, bagus hajinya, ya bagus ibadahnya kepada Allah, tetapi tidak bagus muamalannya kepada manusia, suka mengambil barangnya orang, suka menceritakan kejelekannya, suka menghina, ya suka propaganda, ya. Nah, itu nanti di akhirat itu akan mau masuk surga, ya. Pasti orang yang dicelakai, orang yang dimusuhi, orang yang dibenci itu keberatan. Jangan dulu, jangan dibawa dia masuk surga, banyak dosanya terhadap sesama manusia. Kalau terhadap Allah mungkin masih bisa diampuni, tapi kalau sama manusia bagaimana caranya? Kita harus minta maaf kalau banyak utang, ya. Sehingga kebaikan yang ada padanya itu diambil sama orang yang berbuat buruk, ya, sama dia, sehingga habis kebaikannya. Dan keburukan orang yang dihina, orang yang dimusuhi, orang yang digibahi, itu dia pikul sehingga bangkrutlah dia, habis
kebaikannya karena diambil oleh orang yang dihina, yang dijelek-jelekan, orang yang dimusuhi, yang dibenci dan seterusnya. Ya, nah itu makanya dia termasuk orang bangkrut. Ya, ghibah. Jadi hati-hati dengan ghibah. Ya, kalau bisa bicara di depannya, jangan di belakangnya. Kadang-kadang kita tidak sadar, orang beriman itu kadang-kadang tidak sadar. Dia bagus salatnya tapi suka menceritakan kejelekan orang. Tidak ada manfaatnya. Ya, harus di depannya. Ya, saya juga itu kadang-kadang tidak sadar bahwa kenapa saya bicarakan kejelekan. Apakah anak sendiri atau siapa, ya karena itu mudah-mudahan jangan sampai kita ulangi. Saya kira ini saja karena waktu juga lah yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita jumpa kembali di pekan depan kalau Allah masih beri kesempatan, kesehatan dan kekuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.